إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya khatib mengingatkan kita semua untuk kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa cinta kepada agama Islam ini, untuk bisa cinta kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bisa membenci bid'ah, untuk kita bisa membenci syirik, untuk kita bisa membenci segala sesuatu yang menyelisihi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita dengan usia kita yang amat muda dan juga keberadaan kita di tempat yang jauh dari negeri nubuwah, dari negeri iman, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk bisa mengetahui agama yang hak, agama yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah, agama yang dibangun di atas kebencian terhadap bid'ah, perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Ini adalah sebuah kenikmatan yang besar, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Imamul Kabir, Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani pernah berkata, min sa'adatil fata al-hadath wal a'jami ayyuwafiqahumallahu li'alimin min ahli sunnah. Kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, aulad, taqaddam, maju ke depan. Kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, termasuk kebahagiaan bagi seorang pemuda dan bagi seorang yang ajam, seorang yang bukan Arab, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada dia untuk bisa berjumpa, bisa bertemu, bisa berguru dengan seorang alim dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Dikarenakan jauhnya seseorang dari tempat nubuah, jauhnya seseorang dari negeri iman, jauhnya seseorang dari zaman diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin jauh dia dari zaman Nabi, semakin jauh dia dari zaman ilmu, semakin jauh dia dari tempat dan zaman iman. Maka kebid'ahan dan segala bentuk kemaknaan penyimpangan di dalam agama amat mudah untuk menyambar dia. Semakin jauh dia dari tempat ilmu, semakin jauh dia dari kurun waktu turunnya wahyu, syaitan akan amat mudah untuk menyambar dia, menyesatkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari jalan Rasulnya. Sebagaimana segala macam bentuk bid'ah
dan penyimpangan munculnya dari tempat-tempat yang jauh dari tempat kenabian, dari tempat turunnya wahyu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Syiah ketika awal kali kedatangannya dibawa oleh Abdullah bin Saba. Maka ketika itu tidak ada yang menerima pendapat dia, tidak ada yang mau menerima pemikiran Syiah kecuali penduduk negeri Kufah. Sebagaimana pemikiran Murji'ah juga diterima oleh penduduk Kufah. Sebagaimana Mu'tazilah diterima oleh penduduk Basrah. Sebagaimana demikian pula Qadariyah diterima oleh penduduk Basrah. Dan juga sebagaimana Jahmiyah muncul pertama kali dari negeri Khurasan, tempat-tempat yang jauh dari tempat-tempat turunnya wahyu, dari negeri Iran, muncul bid'ah dan berkembang biak dari tempat-tempat tersebut. Nah, maka sekali ketika ahlu sunnah yang dia berada jauh dari negeri Iran, hidup di kurun waktu yang jauh dari masa kenabian, dia masih mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa cinta kepada sunnah nabinya, untuk bisa hidup sebagaimana beragama para sahabat. Itu adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada diri dia. Kita dapati di negeri ini, barakallahu fikum, betapa mudah kebid'ahan masuk dan berkembang biak di negeri ini. Bagaimana para tokoh-tokoh Syiah bisa menyusup ke berbagai organisasi Islam di berbagai macam bentuknya yang banyak di negeri ini. Mereka mengembangbiakkan pemikiran Syiah dari berbagai kelompok-kelompok organisasi Islam yang ada di Indonesia ini. Tanpa terasa, satu demi satu pemahaman mereka akhirnya diterima. Tanpa dirasa, ternyata mereka menghimpun kekuatan untuk membangun pemikirannya di negeri ini. Tanpa terasa mulai satu persatu kaum muslimin diadu domba untuk bisa menghancurkan ahlu sunnah wal jamaah di negeri ini dan di negeri yang lain. Sebagaimana yang kita dengar belum lama, ketika ketua PBNU memberikan rekomendasi terhadap sebuah buku kedustaan yang mendustakan, yang bercerita tentang Wahabi, memutarbalikan fatwa, menjatuhkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan dikesankan mereka adalah para pembunuh para ulama. Dan sebagaimana belum lama ini kita dengar Ketua Majelis Ulama Indonesia, dia memuji pemikiran Syiah. Mulai satu persatu datang tokoh-tokoh tersebut membawa kaum muslimin yang lain untuk bisa dekat dengan pemikiran kufur yang datang dari seorang Yahudi, Abdullah bin Saba, yang ketika itu dia telah diberikan fatwa mati oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menukilkan beberapa qaul dari kalam kaum Syiah, bagaimana mereka sendiri menggambarkan tentang agama mereka, sehingga kita bisa melihat betapa jauhnya Syiah dari agama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara pertama yang akan kita nukilkan dari kalam mereka adalah tentang definisi Syiah itu sendiri. Dikatakan oleh Muhammad ibn Nu'man yang diberi lakab sebagai Al-Mufid di dalam kitabnya Al-Maqalatu fil Madahib, dia menceritakan tentang siapakah Syiah itu. Hum atba'u Amiril Mu'minin Ali. Syiah adalah pengikut Amiril Mu'minin Ali ala sabilil wala wal i'tiqad li imamatihi ba'da Rasul. Kata dia, Syiah adalah pengikut Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib dari sisi loyalitas dan keyakinan tentang hak keimamahan Ali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila faslin, tanpa ada perantara. Yani mereka meyakini bahwasanya keimamahan Ali harus didahulukan daripada keimamahan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Mereka katakan kekhilafahan Ali adanya setelah kekhilafahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa nafal imamah amman taqaddamahu, dan Syiah meniadakan keimamahan orang-orang sebelum Ali fi maqamil khilafah wa ja'alahu fil i'tiqadi matbu'an lahum, dan mereka jadikan di dalam keyakinan mereka bahwasanya Ali harus diikuti oleh mereka, harus diikuti oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini yang terkait dengan Syiah. Dan ada lagi perkara yang lebih besar dari itu. Nah, adapun Ahlus Sunnah, ketika seseorang mendahulukan Ali, Utsman di antara Abu Bakar dan Umar, maka mereka menghukumi bahwasanya orang tersebut telah tersesat, terjatuh ke dalam kebid'ahan, dan barang siapa yang lebih mengungguli keutamaan Utsman atau Ali daripada keduanya, dia telah kafir. Karena keutamaan Abu Bakar, keutamaan Ali dipersaksikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada lagi hal yang lebih besar daripada apa yang kita singgung di awal tadi. Syiah juga mengatakan, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Muniyah wal Amal, halaman ke-30, Syiah berkata, bi anna Muhammadan kana ashbaha bi Ali minal garrab bil garrab, wa anna Allah ba'atha Jibril bil wahyi ila Ali, faghalita Jibril wa anzala al wahya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba dengar apa yang dikatakan oleh Garrabiyah, satu sekte dari sekte Syiah. Mereka menilai tentang Jibril alaihi salam. Mereka mengatakan, sesungguhnya Muhammad adalah orang yang paling mirip dengan Ali radhiyallahu anhu, dari arah belakang ataupun dari arah depan. Dan sesungguhnya Allah mengutus Jibril dengan wahyunya untuk disampaikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Akan tetapi ghalita Jibril keliru. Ketika didapati Muhammad lebih mirip dengan Ali, Jibril memberikan wahyu tersebut kepada Muhammad, bukan kepada Ali radhiyallahu anhu. Antum bisa menilai ini adalah sebuah kekufuran. Ini adalah sebuah celaan, baik kepada Nabi kita ataupun kepada Jibril. Bahkan ini adalah celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah diam ketika Jibril salah dalam menyampaikan wahyu? Ini satu bukti dari jauhnya Syiah dari keislaman. Satu bukti bahwasanya Syiah bukan bagian dari Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat pula apa pendapat Syiah tentang Al-Qur'an dibandingkan dengan Ali radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam Ushulul Kafi jilid 1 halaman 25. Mereka mengatakan Al-Quran juz'un min tis'ati ajza wa ilmuhu 'inda Ali radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan Al-Quran adalah satu bagian dari 9 bagian. Satu dari 9 bagian. Dan ilmunya ada pada Ali alaihi salam, kata dia. Jadi Al-Quran yang ada di sisi kaum muslimin belumlah sempurna, sehingga nanti digabungkan dengan 8 bagian yang lain. Dan ilmunya ada di sisi Ali radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam Al-Fusul Al-Muhimmah, mereka mengatakan, mereka meriwayatkan dari Ali. Ali pernah menyatakan, hada kitabullahi samit, wa ana kitabullahi natiq. Ini adalah Al-Quran, kitabullah yang samit, yang diam. Dan aku, kata Ali, adalah kitabullah yang berbicara. Dia menyamakan dirinya dengan sifat Allah. Mereka menyamakan Ali dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Maka ketika dia berbicara, Ali adalah kalamullahi natiq. Dia menyamakan Ali dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kesyirikan yang besar. Diduakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam syarah Jami' al-Kafi jilid 2 halaman 272, berkata Al-Mazindarani, anna haditha kulli wahidin minal a'immati tahirin qaulullah azza wa jalla
wa la ikhtilafa fi aqwalihim kama la ikhtilafa fi qaulihi ta'ala. Bagaimana mereka mensifati 12 para a'immah yang mereka nyatakan sebagai Itsna Asyariyah, 12 imam yang akan memimpin Syiah. Mereka mengatakan sesungguhnya hadis, ucapan dari setiap imam yang suci itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perselisihan dari ucapan-ucapan mereka. Sebagaimana pula tidak ada perselisihan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka juga berkata, masih pada kitab mereka yang sama, yajuzu liman sami'a hadisan an Abi Abdullah Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq ayyarwiyahu an abihi au jaddihi au ahadi ajdadih alaihi mussalam bal yajuzu an yaqula qala Allah ta'ala. Mereka berkata, boleh bagi orang yang mendengar hadis dari Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq, yakni cucu atau buyut dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mendengar sebuah hadis dari Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad as-Sadiq, boleh bagi dia untuk meriwayatkan hadis itu dari ayahnya, atau dari kakeknya, atau dari salah seorang kakeknya. Bahkan boleh pula dia mengatakan, ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, demikian sifat gulunya mereka kepada Ali radhiyallahu anhu dan kepada anak keturunannya, yang mana Syiah mengatakan mereka mengancapkan wala kecintaan kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarkah mereka mencintai ahlul bait? Buku-buku mereka sendiri menjelaskan bahwasanya sesungguhnya merekalah yang memerangi ahlul bait. Merekalah yang membunuh ahlul bait. Merekalah yang telah menghancurkan kehormatan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam kitab mereka Al-Ihtijaj jilid 2 halaman 32. Qala al-Imam Zainul Abidin li ahli Kufah. Zainul Abidin adalah putra dari Al-Husain radhiyallahu anhuma. Zainul Abidin pernah berkata di Kufah, ya ahlul Kufah, hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi wa ahadtum. Hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi wa khada'tumuh. Wahai ahlul Kufah, tidakkah kalian tahu, kalian yang telah menulis surat kepada ayahku, yakni mengundang Naam Al-Husain untuk datang ke Kufah, untuk dibaiat, untuk dijadikan pemimpin dan diberikan keamanan di Kufah. Maka ketika Al-Husain menerima perjanjian mereka, Al-Husain dengan keluarganya pun pergi ke arah Kufah. Sesampainya di Karbala, mereka dihadang oleh penduduk Kufah. Mereka dibunuh dan dibantai di Karbala. Kemudian mereka menyatakan pembunuh Al-Husain adalah Ahlus Sunnah. Padahal Zainul Abidin bersaksi di hadapan mereka, hal ta'lamun annakum katabtum ila abi wa khada'tumuh. Tahukah kalian yang telah menulis surat kepada ayahku, kemudian kalian menipunya. Wa a'taitumuhu min anfusikum al-ahda wal mitsaq. Dan kalian telah memberikan perjanjian dan jaminan dari sisi kalian. Tsumma qataltumuhu wa khadaltumuh. Kemudian kalian membunuh dia dan kalian menelantarkan dia. Bi ainin tanzuruna ila Rasulillah. Maka dengan mata yang mana kalian akan mampu melihat Rasulullah ketika nanti dia akan berkata kepada kalian, qataltum atarati wa antahaktum hurmati falastum min ummati. Di mana, mata mana yang akan kalian gunakan untuk kalian nanti melihat kepada Rasulullah ketika nanti Rasul akan berkata kepada kalian, kalian telah membunuh anak cucuku, kalian telah menghancurkan kehormatanku, maka sesungguhnya kalian ini bukan umatku. Dan pengingkaran terhadap ahli Kufah bukan hanya datang dari Muhammad bin Husain Zainul Abidin, akan tetapi datang juga dari Fatimah As-Sughra. Ketika Fatimah As-Sughra berkata di hadapan penduduk Kufah, ya ahlal Kufah, ya ahlal gadar wal makar wal khayala,
wahai penduduk Kufah, wahai ahlul qadar, orang-orang yang suka mengkhianati janji, wahai orang-orang yang gemar berbuat makar, wahai orang-orang yang sombong, inna ahlal bait ibtalana Allahu bikum, sesungguhnya kami ahlul bait, kami diuji dengan kalian, kami terkena bencana dengan sebab kalian, wabtalakum bina, Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian dengan sebab kami. Niscaya Allah akan menguji kalian, memberikan bencana kepada kalian dengan sebab kami. Faja'ala bala'ana hasana, Allah akan menjadikan bala yang menimpa kami menjadi sebuah kebaikan. Fakafartumuna, kalian telah mengkafirkan kami. Wakadabtumuna, dan kalian telah mendustakan kami. Wara'aitum kitalana, kalian telah berpendapat bolehnya memerangi kami. Wa amwalana nahba, kalian telah membolehkan membunuh kami, dan kalian telah merembut harta-harta kami. Kama qataltum jaddana bil amsi, sebagaimana kalian telah membunuh kakek kami dahulu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Suyufukum takturu min dima'ina, darah-darah kalian atau pedang-pedang kalian basah oleh darah-darah kami ahlul bait. Tabban lakum ya ahlal Kufah, celaka kalian wahai ahlul Kufah. Fantadirul la'nah wal adab, tunggulah oleh kalian laknat, tunggulah oleh kalian adab. Fa angkad halla bikum, sepertinya adab ini telah dekat dengan kalian. Naam, demikian pengingkaran Fatimah As-Sughra, salah satu cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, salah satu cucu anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali, yang mereka mengingkari Syiah, yang telah mengingkari perjanjian dengan mereka. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minin, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la haula wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Ini gambaran mereka, hubungan Ali, hubungan Syiah dengan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak tersembunyi lagi bagi kita bagaimana sikap mereka terhadap para sahabat radhiyallahu anhum, terutama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Mereka menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamatsali syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika mereka membaca ayat ini, permisalannya seperti syaitan yang berkata kepada manusia, kafirlah kalian. Setelah manusia kafir, syaitan itu berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Mereka mengatakan syaitan di dalam ayat ini adalah Umar radhiyallahu anhu. Ketika mereka sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani'budullaha wajtanibut tagut, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat Rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Mereka mengatakan di tafsir mereka, tagut di sini adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ketika mereka sampai pada firman Allah, innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Kata mereka, sapi betina ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini kebejatan mereka, wahai kaum muslimin. Barakallahu fikum. Belum lagi apa yang mereka adakan dari bid'ah-bid'ah yang ada. Seperti bid'ah tentang perkara mut'ah, satu perkara yang telah dihapus di dalam agama ini. Akan tetapi kembali mereka hidupkan, dan mereka buat hadis-hadis yang palsu, seakan-akan mut'ah adalah sesuatu yang masih diperbolehkan di dalam agama ini, yaitu nikah sir, nikah kontrak. Ketika ada perjanjian dengan laki-laki dan perempuan, boleh bagi mereka untuk menikah tanpa wali pada satu masa yang mereka sepakati berdua. Apa kata mereka tentang mut'ah? Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Husain Al-Musawi,
salah seorang tokoh dari kalangan Syiah di Irak yang telah taubat dan kemudian dia mempersaksikan kebejatan Syiah yang dia dalami selama itu. Kemudian dia tumpahkan pengalamannya di dalam kitab-kitabnya. Dia mengatakan, sesungguhnya Syiah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man tamatta'a bi mar'atin mu'minatin ka'anna mazaral ka'bata sab'ina marrah." Mereka berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang nikah mut'ah dengan seorang wanita mukminah, maka seakan-akan dia mengunjungi Ka'bah 70 kali. Nah, seakan-akan dia mengunjungi Ka'bah sebanyak 70 kali. Mereka juga mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tamatta'a marratan kanat darajatuhu kadarajatil Husain radhiyallahu an." Syiah mengatakan, barang siapa yang nikah mut'ah 1 kali, maka derajat orang ini seperti Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang nikah mut'ah 2 kali, maka derajat dia seperti Al-Hasan, kakak Al-Husain radhiyallahu anhum. Barang siapa yang mut'ah 3 kali, maka derajatnya seperti derajat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan barang siapa yang mut'ah 4 kali, maka derajat dia seperti derajatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kedustaan mereka. Dan dikatakan oleh Al-Husain Al-Musawi, wala yustaratu an takuna al-mutamatta'a biha balighatan rasyidatan. Kata Husain di dalam kitabnya ini, dan Syiah tidak mensyaratkan wanita yang dikawin kontrak itu harus seorang yang balighah, tidak pula seorang yang rasyidah. Tidak mensyaratkan wanitanya harus wanita yang baligh ataupun wanita yang rasyidah. Mereka mengatakan, bal qalu yumkinu tamattu'a biman fi 'ashirati minal umur. Bahkan boleh saja bertamattu', nikah mut'ah dengan anak wanita yang usianya 10 tahun. Demikianlah mereka mengatakan, bahkan dikatakan dari Abu Abdullah alaihi salam, al-jariyatu saghiratu hal yumatta'u biha rajul. Seorang jariyah, seorang balita wanita, anak wanita yang masih jariyah, yang masih sangat kecil, bolehkah dia dijadikan istri pada kawin kontrak nikah mut'ah? Maka Abu Abdullah mengatakan, na'am, boleh, illa an takuna sabiyatan tuhda, melainkan wanita itu atau anak wanita itu adalah seorang yang ditipu, yakni dibujuk-bujuki. Na'am. Wa mal had alladhi idza balagat lam tuhda. Kemudian ditanyakan juga kepada dia, apa batasan seorang wanita itu bisa dikatakan tidak dikelabui? Dia mengatakan apabila anak itu sudah berusia 10 tahun. Bahkan Al-Husain pun bercerita, yakni orang ini bercerita ketika kedatangan Khomeini, pemimpin Iran ketika itu, ketika dia berziarah ke Irak, dan dia adalah pemimpin Syiah dari negeri Iran. Dikarenakan Al-Husain adalah seorang tokoh dari kalangan Syiah di Irak, maka dia pun punya kesempatan untuk menemani kedatangan Al-Khomeini ini. Dia bercerita, lama kana al-Imam Khomeini muqiman fil Iraq, kunna nataraddadu ilaih. Ketika Imam Khomeini datang ke Irak, kami pun berbolak-balik berkunjung kepada dia. Natlubu minhul ilma, kami menuntut ilmu dari dia. Hatta sarat alaqatuna ma'ahu wathiqatan jidda, sehingga hubunganku dengannya amatlah erat. Saya ringkas. Kata Al-Husain, falamma tahat muddat safar raja'na. Maka ketika waktu safar telah habis, kami pun kembali. Dan pada perjalanan pulang kami di Baghdad, Al-Imam Khomeini ingin untuk beristirahat, dan dia pun menyuruh untuk pergi ke satu negeri yang di situ tinggal seorang kebangsaan Iran yang tinggal di Baghdad, yakni teman Khomeini. Fariha sayyidu sahibi bimaji'ina. Maka orang itu pun gembira dengan kedatangan kami. Wa kana wusuluna ilaihi inda dhuhri. Dan ketika itu kedatangan kami waktu zuhur. Fasana'a lana godaan.
Fakhiran, dia pun mengundang kami untuk makan siang, mempersiapkan makanan siang yang amat mewah, dan datang pula kerabat-kerabat dia sehingga rumah itu pun menjadi penuh. Walamma kana al-isya atuna bil asya, dan ketika masuk waktu isya, dia pun membawakan untuk kami hidangan makan malam. Wa kana al-hadiruna yuqabbiluna yadal imam wa yas'aluna, dan ketika itu hadirin menciumi tangan imam dan bertanya, dan sang imam pun menjawab pertanyaan mereka. Walamma hana waktun naum, dan ketika telah datang waktu tidur, hadirun pun pulang ke rumah mereka, kecuali penghuni rumah tersebut. Absaral imamu Khumaini sobiyata bi umri 4 sanawat aw 5. Kata Sayyid Husain Al-Musawi, ketika rumah telah sepi, Khumaini melihat seorang balita, seorang anak wanita yang usianya 4 atau 5 tahun. Walakinnaha jamilatun jidda, akan tetapi anak ini amat cantik. Fatalabal imamu min abiha sayyida sahibi ihdaraha. Maka sang imam meminta kepada ayah anak ini untuk mendatangkan putrinya, litamatta'u biha, agar Khumaini bisa bermut'ah dengan anak tersebut. Fawafaqa abuha bi farhin baligh. Maka sang ayah pun menerima tawaran tersebut dengan kebahagiaan yang besar. Fabatal imamu Khumaini wa sobiyatu fi khidnihi. Maka sang imam pun bermalam dalam keadaan balita itu ada di pangkuannya. Wa nahnu nasma'u buka'aha wa sarikhana, dan kami mendengar teriakan dan tangisan dari anak tersebut. Coba fikirkan, barakallahu fikum, apakah Islam menganjurkan hal seperti ini? Apakah ini adalah ajaran Islam? Nah, seorang muslim akan bangkit kemarahannya, akan timbul kecemburuannya ketika perkara yang bejat ini dianggap sebagai perkara agama. Seorang muslim yang mungkin jauh dari agama, jauh dari salat, ketika hatinya masih di atas fitrah, dia akan bisa menilai ini bukan bagian dari agama. Apatah lagi hal ini apabila dikembalikan kepada seorang ahlu sunnah, kepada seorang yang bertakwa, maka mereka tidak akan pernah menerima hal ini abadan. Tidak pada keluarganya, tidak kepada negerinya. Dan kemungkaran seperti ini wajib untuk diingkari, minimal oleh hati, dan itu adalah selemah-lemah keimanan seorang muslim. Apakah dengan orang-orang yang bejat seperti ini, barakallahu fikum, kita akan bergandengan tangan? Apakah kepada orang yang seperti ini jahatnya kita akan berpelukan, kita akan berbicara, kita akan membela Islam dengan mereka? Al-jawabu la. Jawabannya adalah tidak, barakallahu fikum. Diceritakan kembali bagaimana tokoh-tokoh Syiah bermain-main dalam permasalahan agama. Bahkan dalam permasalahan mut'ah ini, dia bercerita kembali. Jalastu marratan 'indal imami al-Khu'i fi maktabih. Satu hari, aku duduk bersama al-Imam al-Khu'i di kantornya. Fadakhala alaina syabani yabdu annahuma ikhtalafa. Ketika kami di kantor beliau, masuk 2 orang pemuda yang nampak keduanya sedang berselisih pada satu masalah. Fattafaqa ala su'alil Imam Al-Khu'i. Mereka pun berdua sepakat untuk bertanya kepada Al-Imam Al-Khu'i tentang masalah mereka untuk mendapatkan jawabannya. Salah satu dari mereka berkata, Sayyid, ma taqulu fil mut'ah, ahalalun hiya am haram? Wahai Tuan, apa pendapat Anda tentang nikah mut'ah? Apakah dia halal ataukah haram? Fanadara ilaihi al-Imam Al-Khu'i. Waqad aujasa min su'alihi amran. Al-Imam Al-Khu'i memandang kepada laki-laki ini, dan dia telah merasakan sesuatu dari pertanyaannya. Kemudian Al-Imam Al-Khu'i balik bertanya, Aina taskun? Engkau tinggal di mana? Pemuda tadi menjawab, Askun al-Musil wa uqimu huna. Aku tinggal di Musil, dan aku tinggal di Musil, akan tetapi saat ini aku tinggal di sini. Yakni di dekat Najaf. Dan aku tinggal di Najaf ini baru 2 tahun lamanya. Baru 2 bulan lamanya. Yakni dia singgah di Najaf
untuk satu kebutuhan dan dia sudah tinggal sebanyak 2 bulan. Qala lahul imam, maka al-imam al-Khu'i balik bertanya lagi, anta sunniyu idan. Kalau begitu engkau adalah seorang sunni, bukan seorang syiah. Pemuda tadi mengatakan, iya, saya adalah sunni. Maka al-imam mengatakan, al-mut'atu indana halal, wa indakum haram. Mut'ah, di sisi kami syiah adalah halal. Dan di sisi kalian orang-orang sunni, ahlu sunnah adalah haram. Faqala lahu syab, maka pemuda tadi berkata, ana huna mundu syahrain, takriban. Doribun min hadihi fi hadihi diyar. Ketika mendapat jawaban al-Khu'i, pemuda tadi balik bertanya, aku telah tinggal di sini selama 2 bulan. Aku asing di negeri ini. Fahal zawajtani ibnatak. Aku tinggal di sini sudah 2 bulan. Aku asing di sini. Bolehkah aku nikahi putrimu untuk aku mut'ah dengannya, nikah kontrak dengannya? Naam, sampai aku kembali ke negeriku dan kepada keluargaku. Maka al-Khu'i pun terdiam mendengar pertanyaan yang menjebak ini. Maka dia pun kemudian berkata, anna sayyid, aku adalah seorang sayyid, aku adalah seorang tokoh tuan, dan ini adalah perkara yang haram di sisi para sadah. Mut'ah adalah haram di sisi kami para tokoh-tokoh syiah. Wa halalun inda awami syiah. Dan mut'ah itu halal di sisi orang-orang awam dari kalangan syiah. Maka pemuda tadi pun balik melihat kepada Sayyid al-Khu'i. Dalam keadaan al-Khu'i tersenyum. Dan aku melihat senyumannya, kata Husain, dia telah menyembunyikan taqiyah dari dirinya. Yakni dia telah berdusta untuk membela dirinya. Dan taqiyah atau kedustaan memang halal di sisi syiah. Maka ketika kedua orang pemuda itu keluar dari kantor al-Khu'i, aku pun mengikutinya, kata Husain al-Musawi. Alhasil, aku dapati keduanya berbicara di luar maktab, dan seorang pemuda yang syiah, yakni 2 orang tadi, yang satu sunni, yang satu syi'i. Dan ketika mendapatkan pertanyaan, jawaban dari kalangan pemuda sunni, pemuda syiah itu pun memberikan komentarnya. Nah, dia mengatakan, ya mujrimin, tubihuna li anfusikum tamattu'a bi banatina wa tukhbiruna annahu halalun wa annakum tataqarrabuna bidzalika ila Allah wa tuharrimuna alaina tamattu'a bi banatikum. Maka kata pemuda syiah tadi mengatakan, wahai orang-orang yang mujrim, dicaci para tokoh-tokoh syiah itu. Dan Husain ketika itu ada di hadapan dia. Dia mencaci Husain seakan-akan Husain al-Musawi ini sepakat dengan pernyataan al-Khu'i tadi. Dia mengatakan, wahai orang yang mujrim, engkau membolehkan tamattu, nikah mut'ah dengan putri-putri kami untuk kesenangan kalian. Dan kalian mengatakan ini adalah taqarrub, mendekatkan diri kalian kepada Allah. Akan tetapi kalian haramkan hal itu untuk anak-anak putri kalian. Waraha yasubbu wa yastum. Maka dia pun terus mencaci dan memaki. Wa uqsimu annahu sayatahawwalu ila madhhabi ahli sunnah. Kata Al-Husain, aku bersumpah orang ini, wa aqsama annahu sayatahawwalu ila madhhabi ahli sunnah. Dan dia bersumpah bahwasanya dia akan berpindah ke pemahaman ahli sunnah. Demikian barakallahu fikum keadaan syiah di negeri mereka. Maka jangan sampai keburukan ini datang kepada kita. Jangan sampai bala ini datang ke negeri kita dan kepada putri-putri muslimah yang ada di negeri kita. Maka wajib bagi orang yang mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu untuk dia angkat bicara dalam hal ini. Dikatakan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam Majmu' Fatawa, Ar-raddu ala ahlil bid'ah mujahid. Orang yang membantah ahlul bid'ah adalah seorang mujahid. Bahkan dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, ar-rajulu yasumu wa yaqumu. Seseorang yang salat, seseorang yang berpuasa, apakah dia lebih afdal dibandingkan orang yang membantah ahli sunnah, seorang yang membantah ahli bid'ah? Kata al-Imam Ahmad, apabila dia salat, dia berpuasa, maka kesolehannya untuk dirinya. Akan tetapi kalau seandainya dia membantah ahli bid'ah,
maka manfaatnya untuk kaum muslimin dan ini lebih afdal. Dikatakan Yahya ibn Yahya rahimahullah, ar-raddu ala ahlil bid'ah afdal minal mujahid. Seseorang yang membantah ahlul bid'ah, dia lebih afdal dari seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Az-Zahabi rahimahullah, aku pun bertanya kepada Yahya ibn Yahya, seseorang yang dia telah melupakan dirinya, melupakan hartanya, berjuang di jalan Allah, dia lebih orang yang membantah ahlu bid'ah lebih afdal dari orang ini. Maka Yahya bin Yahya mengatakan, iya, seorang yang membantah ahlu bid'ah itu lebih afdal dari seorang yang mencurahkan hartanya dan jiwanya berperang di jalan Allah, dan dia lebih afdal bikatsir, lebih afdal beberapa derajat dibandingkan mujahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang alim, seorang yang berilmu, ketika dia memperingati bid'ah dan ahli bid'ah, maka cobalah kita berkaca dari sisi syariat Islam. Sang alim tadi berbicara menasihati kaum muslimin, kebaikan kaum muslimin dari jeleknya bid'ah dan ahlu bid'ah tersebut. Naam, dan dari kejelekan Syiah sesungguhnya masih ada lagi kelompok yang lebih jelek daripada Syiah tadi, yaitu orang-orang yang mencoba mendekatkan Syiah dengan kaum muslimin. Orang-orang yang mencoba mendekatkan Syiah dengan ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang yang mencoba berjabat tangan dengan Syiah dalam keadaan dia mengaku dirinya ahlu sunnah wal jamaah. Dan i'lamu hafizakumullah, salah satu kelompok yang berada di garis ini adalah Ihya'ut Turat. Ihya'ut Turat, Yayasan Ihya'ut Turat, yang para ulama menjelaskan bahwasanya keberadaan mereka membuat bala di negeri-negeri kaum muslimin, dan salah satunya adalah di negeri kita Indonesia. Belum lama ini pemimpin perwakilan Ihya'ut Turat di Indonesia dengan bangga meresmikan satu pondok pesantren Khawarij, pemikiran Khawarij di Cilacap. Dia yang meresmikan, dalam keadaan dia mengaku dirinya seorang dai dari kalangan ahlu sunnah. Naam, Abu Qatadah yang membuka pondok pesantren tersebut. Dia yang membuka pondok pesantren barakallahu fikum yang memiliki pemahaman Khawarij, milik seorang yang bernama Baridin, mertua dari Nurdin M. Top, yang kita tahu dia adalah tokoh dari kalangan Khawarij di negeri ini. Andai kata ini adalah manhaj ahlu sunnah, maka kita bisa membayangkan betapa bahayanya ahlu sunnah di kedemikian hari. Maka ketahuilah barakallahu fikum, Ihya'ut Turat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, mereka yang mencoba untuk mendekatkan kelompok-kelompok sesat ini agar bisa bergaul dengan ahlu sunnah. Mereka juga yang berusaha untuk mengkanter ahlu sunnah ketika ahlu sunnah berbicara tentang kebid'ahan dan ahlu bid'ah. Mereka menginginkan agar ahlu sunnah bersikap adil dalam mengkritik. Mereka mengatakan bahwasanya apabila engkau mau mengkritik ahlu bid'ah, maka engkau pun harus menyebutkan kebaikan mereka. Padahal tidak ada satu salaf pun yang berkata seperti perkataan orang-orang yang seperti ini. Na'am barakallahu fikum. Maka lihat dari sisi positifnya. Kalau seandainya bid'ah ini tidak diterangkan, kalau seandainya kesalahan ini tidak dijelaskan, apa yang akan terjadi di negeri ini? Apa yang akan terjadi di masyarakat kaum muslimin di Indonesia? Dan apa yang akan terjadi pada masa depan dakwah ahlu sunnah secara khususnya? Ini adalah bahaya barakallahu fikum. Maka bersikaplah dewasa dalam mensikapi hal ini. Kita ini seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u, ikuti oleh kalian dan jangan berbuat bid'ah. Faqad kufitum, kalian itu telah dicukupi. Dan permasalahan ahlu sunnah dan permasalahan ahlu bid'ah, Allah telah mentahdzir di dalam Al-Quran. Rasulullah telah mentahdzir di dalam hadisnya. Para sahabat telah mentahdzir di dalam asar-asar mereka. Dan ini adalah perkara yang wajib
menurut kesepakatan ahlu sunnah. Ar-raddu ala ahlil bid'ah wajibun. Membantah ahlu bid'ah. Ini adalah perkara yang wajib menurut kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah.